tenenonet, 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 tenenonet. Halo para bos-bos kalian, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan hal-hal yang kasus bikini tato geleng-geleng. Atau pada channel ini baru pertama kali ya kita akan mengadakan terkait dengan koleksi cerita horor yang sebenarnya awal pertama kali itu pernah, tapi sempat terhenti karena memang kesibukan gitu lah ya. Jadi para bos-bos kalian, hapunten semuanya para bos-bos, karena ini kita mulai kembali gitu ya terkait dengan cerita horornya kayak gitu. Nah, seperti biasa di sini jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya untuk nambah berkembang lagi pada channel ini. Oke, jadi untuk di video channel aku ini tidak ada di cut-cut atau tidak ada di edit gitu ya, biar real secara nyata ini video gitu lah ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus tulis dulu ya. Kasus gancet di pegunungan yang ada di daerah Jawa Barat kayak gitu. Apa aja sih cerita-cerita horor yang dilakukan, yang terjadi, dan bagaimana cerita dari awal sampai dengan akhir. Yang sebenarnya ini ada di salah satu podcast juga ya, dan sempat viral juga, yang bikin kita geleng-geleng kepala, kok bisa terjadi gitu lah ya. Yuk, mari kita awali ceritanya tersebut. Diawali dari pembawa cerita ini bernama Hilya gitu ya para bos. Nah, Hilya itu ada sekitar berusia 30 tahun ya. Memang ini ya karena memang lagi liburan gitu loh ya, memutuskan untuk yuk kita pergi ke gunung saja, pergi ke gunung untuk liburan refreshing gitu lah ya. Itu Hilya bersama dengan keempat orang temannya, atau mereka 5 orang rombongan. Hilya termasuk perempuan sendiri gitu lah ya. Di pos awal di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat tersebut, memang ini masih terbilang ya nggak ada terjadi apa-apa, masih normal aja di pos 1 gitu lah ya. Ya memang itu ya sempat ketemu dengan pasangan kayak gitu yang memang istilahnya itu ya yang masih belum tegur sapa gitu lah, masih melihat, masih ya mengamati secara nyata aja gitu lah ya. Nah, lalu di pos 2 ya ketemu yang tadi di pos 1 ya gitu. Ya memang ini dilakukan oleh Hilya di musim liburan ya, sekitar bulan Desember lah ya ke Januari kayak gitu. Nah, di tahun 2019 kayak gitu. 2019 ya, memang usia si pasangan tersebut sekitar usia ya 18-19 tahunan kayak itu, masih cukup muda gitu lah. Tahun ini ya udah sekitar 20 tahunan gitu lah ya. Nah, lalu ya kita lihat lagi ceritanya di pos ini, terus apa kenalan dan lain sebagainya dengan mereka tadi. Lalu di pos 3 ini ya sudah mulai terlihat tiba-tiba gitu ya, ketika Hilya dan rombongan ini menemukan seorang pasangan tadi, yang perempuan tadi gitu ya. Karena memang mereka ini berdua, laki-laki dan perempuan. Kita sebut namanya, sebenarnya ini tidak disebutkan oleh Hilya di salah satu podcast tersebut. Kita coba sebut namanya ini Caca gitu ya. Nah, Caca ini dengan seorang pria ini bernama Doni ini ya pacaran gitu ya. Dan di pos 3 ini tiba-tiba itu nangis gitu si Caca tersebut gitu. Tiba-tiba nangis, yang memang ngeluh katanya capek, terus juga pusing, terus juga mau nyerah aja gitu lah ya. Dan benar-benar nilai juga karena pegunungan ini atau gunungan ini merupakan salah satu gunung yang termasuk bukan sebagai gunung untuk seorang pemula gitu para bos-bos kalian gitu ya. Kayak gitu. Makanya
kalau si Doni ini terbilang itu ya udah terbiasa, tapi kan kalau seorang pasangannya harusnya dong bisa memahami gitu ya gimana kondisi ya pasangannya gitu ya, kenapa malah memaksakan gitu, nangis capek ingin ngeluh terus juga merasakan hal-hal gaib gitu loh ya, hal-hal gaib kayak ada sebuah ya apa ya bisikan atau sebuah ya bisikan kayak untuk cepat turun aja gitu loh, karena nggak nyaman gitu bagi dirinya gitu. Terus juga karena fisiknya udah terlalu capek juga kan di sana di pos 3 dan pos 2 itu gitu loh. Lalu ketika itu kayak ya dari Hilya pun menyampaikan itu, coba sini aku bantu aja gitu loh ya, karena memang ya ada 5 orang kan di rombongan Hilya dan 4-nya itu laki-laki semua, jadi salah dibantu bawain tas lah ke puncak nantinya gitu. Dan si Doni ini menyampaikan kayak udahlah gak usah bisa sendiri kok gitu lah ya, ya ya mau nggak mau kayak kan mau dibantu gitu loh ya dari Hilya dan rombongan, tapi kok malah menolak, ya sudah silakan saja gitu loh. Ya sudah akhirnya di sana ya pergilah dan misah rombongan dengan Hilya dan rombongannya gitu loh, dengan Doni dan juga Caca tadi kayak gitu. Tibalah beberapa jam kemudian, ya memang ini cukup memakan waktu dari puncak Darmasraya, sekitar sampai dengan puncak itu di sekitar jam jam sore menjelang malam atau sore gitu lah ya. Ya sekitar sore itu sampai di puncak, ya memang ini itu karena memang ini waktunya ini ya musim liburan gitu, jadi istilahnya ada beberapa orang saja di sana, sekitar ada 8 orang pendaki gitu loh ya, 8 orang pendaki termasuk Hilya dan rombongannya gitu. Dan memang ini dilakukan kayak gitu, dan dari antar satu lain pun sebenarnya nggak terlalu jauh dengan jarak dengan Caca dan juga Doni tadi, sekitar ya 50 meter gitu loh ya dari tenda yang dibangunnya kayak gitu. Nah lalu ya ketika sampai menikmati sebuah sunset lah ya, sunset karena kan udah mau menjelang sore gitu lah ya, menikmati sunset yang di sana para bos-bos kalian gitu lah ya, menikmati sebuah sunset ya memang ini dilakukan oleh Hilya dan juga rombongannya, dan tentunya sama ya si pasangan Doni dan juga Caca tadi, ya memang itu masih mendirikan tenda tersebut kayak gitu. Nah ya menikmati dari pagi sampai dengan menjelang maghrib, kedua ya pasangan tadi dan juga tim rombongan Hilya tadi ketika itu ya masih terbilang ya masih aman itu, masih ngerokok, nikmati pemandangan, juga masak dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu menjelang malam ini ya Hilya ini sekitar jam 10-an mau tidur malam gitu loh ya, karena sudah ngantuk dan juga capek sekali perjalanan tadi yang cukup panjang dari gunung tersebut. Akhirnya memutuskan untuk yuk kita untuk tidur kayak gitu. Dan ketika ingin tidur, Hilya dan rombongannya sebenarnya Hilya ini enggak ada suara yang tanda kutip gitu lah ya, dan tapi ya nggak menghiraukan tapi menghiraukan suara tersebut. Dan memang temannya ini kita sebut namanya ini Asep gitu ya, Pak Asep ini ya bilang ke Hilya gitu loh kayak Hil, dengan suara horor gak? Nah sebenarnya suara horor yang dimaksud sama Pak Asep ini itu suara-suara yang maaf sedang melakukan kayak gitu loh ya di gunung tersebut gitu loh ya. Ya memang bahasanya adalah
suara horor kayak gitu. Dan ya Hila sebenarnya dengar, cuman kayak males lah nanggepin, karena di gunung tuh masa sih ada orang yang melakukan seperti itu di gunung gitu loh, masih denial, masih nggak percaya gitu lah. Dan ya memang itu kedengaran jelas banget gitu loh. Memang 3 teman lainnya itu sudah mungkin karena capek kali ya, memang udah tidur gitu di sana kayak gitu. Nah ya udah di sana ya cobalah untuk tidur dan menghiraukan, karena memang apa sih di mana ada ini gitu loh. Dan kita mau cek juga ya udah terlalu malam juga, suasananya udah sudah gelap juga dari ya langitnya kayak gitu. Ya sudahlah, akhirnya di sana dari Hilda dan juga rombongan tertidur dengan pulas, dan kita beralih ke pagi harinya kayak gitu. Kita beralih ke pagi harinya yang memang ini ya jam 3 jam 4 ini bangun dari Hilda dan rombongannya, kan memang mau ke puncak gunung yang paling atasnya gitu loh ya, karena memang untuk menikmati sunrise di pagi harinya kayak gitu, ingin menikmati pemandangan lah ya, dan foto-foto di sana kayak gitu. Karena memang bawa kamera juga gitu sambil menikmati udara segar yang ada di gunung tersebut, karena pasti cuacanya juga dingin dan pasti sangat hangat untuk menikmati sebuah kopi gitu lah ya. Dan memang di sana ya naiklah ke gunung di atas gitu, dan memang di sana itu ketika sampai di puncak tersebut, Hilda dan rombongannya tidak mendekat seorang pasangan se sebuah seorang sepasang sepasang kekasih tersebut, 2 orang tadi gitu lah ya. Mungkin karena memang abis gituan kali ya, ya memang enak gitu lah ya, akhirnya tertidur gitu, kayak ini mah baru uzonnya aja gitu kali ya, makanya tidur pulas, nggak ikut ke puncak tersebut gitu lah, persepsi mereka gitu di gunung tersebut kayak gitu. Dan memang ini ya ketika sampai di sana ya kembali ya meneguk ya, ketika saat itu sudah sampai di gunung menikmati sebuah sunrise, foto-foto dan sebagainya, ya kembali lagi lah ke tenda tersebut sekitar jam 6 jam 7 jam 8an gitu lah ya, dan sambil masak-masak gitu, sambil menikmati dan sambil bawa gitu nyanyi lah di sana kayak gitu, menikmati pemandangan sambil ngerokok juga di gunung tersebut kayak gitu ya, para bos-bos kalian itu lah ya. Nah lalu ketika itu ya masih terbilang masih nggak ada tanda-tanda kehidupan di balik tenda tersebut. Dan memang sebenarnya kalau dilihat tuh di dalam 50 meter tadi sebuah tenda pasangan tadi yang memang masih terlihat tumpukan gini loh, tumpukan sebuah apa ya, kayak orang lagi tidur di sana gitu lah ya, orang lagi tidur. Nah memang kayak wah mereka kayaknya masih tidur nih, masih capek kali ya di sana gitu loh ya. Sudah nggak digubris karena kan mereka masih masak, masih menikmati pemandangan tersebut gitu loh ya. Ketika sudah masaknya sudah matang, dihidangkan, ya udah makan di sana, makan oleh rombongan Hilya dan teman-temannya. Dan ketika di sana ya karena memang ya sebanyak-banyaknya makan yang dimakan di gunung itu pasti nggak terlalu banyak gitu loh ya, karena memang di luar pasti ya khawatir nggak, maksudnya tuh ketika kita pergi ke akan suatu tempat pasti makannya itu nggak terlalu banyak gitu loh, seberapa besar yang dimasak pasti nggak bakal banyak makanan gitu loh ya. Akhirnya berbagilah dengan ya ingin membawakan gitu loh ya, coba yuk kita bawain aja sambil sarapan juga kan mereka gitu, kita baik niatnya gitu loh ya. Ya sebenarnya niatnya juga karena kepo juga, mereka nih kok masih belum bangun juga, pasti mau memvideokan juga di sana gitu, pasti mereka masih melakukan hal seperti ini loh di gunung gitu loh ya. Itu juga pas ingin membawakan juga temannya ini yang tadi kita sebutkan namanya Asep tadi, sambil memvideokan juga dari ya ketika ingin menghampiri si tenda tersebut gitu ya, memang masih ada tumpukan tadi gitu loh, paham kan ya. Nah ketika sambil videokan di sebuah tumpukan tadi, Hilya bawa makan tadi, cobalah menghampiri langkah demi langkah sampailah ke tenda tersebut, dan memang coba untuk dibuka sletingnya
korsleting dari sebuah tenda tadi. Ketika dibuka perlahan dan ini si Pak Asep ini masih video yang bukan nih Hilya gitu lah. Seret dibuka dan si Pak Asep ini masih video. Betapa mengejutkan bahwasanya itu si pasangan tadi gancet gitu loh ya. Gancet itu apa ya, kayak menyatu berdua gitu loh, yang sedang bugil, tidak menggunakan sehelai bahan pun sama sekali. Jadi di sana tuh ya apa ya, telanjang dada melakukan hal seperti itu di lah sontak lah pasti Hilya dan juga Pak Asep tadi yang melihat tadi kaget dong, kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa ini seperti ini gitu loh teman-teman atau para bos-bos kalian, loh kok bisa ini tuh kayak gini gitu loh. Nah lalu ketika itu ya menjerit dong Hilya gitu loh, kayak gitu lah, kayak teriak lah ya, masa kita mau teriak juga gitu kan. Nah ketika teriak di sana lalu lah beberapa yang ada di tenda-tenda yang ada di sekitarnya menghampiri gitu lah, dan ya lalu Hilya buru-buru untuk tutup gitu lah. Terus juga Hilya mengaku ke ya orang-orang yang ada di sekitar ini, maksudnya tuh rombongan-rombongan lain, kayak ini ada orang yang meninggal kayak gitu di gunung gitu lah ya. Hanya sekedar itu biar tidak apa ya, biar menjaga nama baik juga dari gunung itu dan juga nama baik dari seorang korban dan pelakunya ini gitu lah ya, kayak gitu. Dan ya ketika di sana cobalah untuk menelpon dari sebuah porter tuh istilahnya tuh apa ya, penjaga lah ya, penjaga yang ada di gunung itu, atau tour guide lah istilahnya gitu, tour guide untuk ke gunung gitu lah ya. Telepon lah nih akhirnya ya tibalah itu sekitar jam 10-an gitu lah ya tadi. Halo, nih ada nih kayak halo dengan porter pos gunung ini ya, gini iya saya bla 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 bla, ini ada yang meninggal di sini, cobalah untuk ke sini di atas gitu lah, sambil bawa ya entah panggil polisi atau dokter gitu, atau ya apalah ya, tenaga kesehatan gitu lah ya. Turunlah si ya apa namanya ya, porter dan juga rombongan tenaga kesehatan tadi. Dan memang ketika di situ ya sekitar maksudnya tuh ketika turun di sana sekitar sampai jam sekitar sore lah ya, sekitar jam 4-an gitu lah ya. Dan memang memakan waktu cukup panjang gitu lah ya, sekitar 4 sampai 5 jam gitu. 4 sampai 5 jam tadi sebenarnya jam 10 tuh pas mau ngecek ya, pas sampai itu ya sekitar jam 4 sore. Dan memang itu ya Hilya melihat pun udah cukup banyak biru-biru di ininya, tubuhnya, dan juga sudah membeku gitu loh ya dari pasangan tadi yang seperti ini gitu loh ya. Nah ya udah dibawa menggunakan ya karena di gunung lah ya, nggak ada mobil atau apa, sulit untuk akses di sana, menggunakan sebuah kantong mayat gitu lah ya istilahnya tuh, dan dimasukkan ke dalam kantung oleh para tim apa ya sebutnya, tim SAR gitu lah ya. Tim SAR dibawa ke atas dan Hilya ini ikut juga di sana gitu, karena untuk sebagai seorang saksi gimana ini bisa terjadi gitu lah ya, kayak gitu. Turun dan akhirnya rombongan Hilya pun sebenarnya ya udah yuk kita langsung pulang aja gitu lah, kan memang ya itu hari terakhir juga mereka menikmati sebuah sunset yang ada di sana gitu lah ya. Dan ya para rombongan tadi pun akhirnya kayak ya Allah kok bisa meninggal gitu ya, pasti kan hipotermia kali ya. Disitulah banyak rombongan tadi yang melihat pun kayak banyak persepsi yang lain itu, karena memang kedinginan kali ya pasangan ini, terus juga karena udara juga kali ya, terus juga karena hal-hal akhirnya banyak persepsi lain yang memang ini ya dilancangkan dan disampaikan kepada yang meninggal tadi kayak gitu. Dan ketika di rumah sakit akhirnya diputuskan gitu lah ya, dan Hilya pun ikut di sana, dan ada keluarga pasangan tadi yang memang ini datang ke rumah sakit gitu loh, datang ke rumah sakit
diperiksa bahwasanya memang karena pembuluh darahnya ini pecah yang memang sampai kemaluannya atau alat kelaminnya ini nempel ke pasangan laki-laki dan perempuan, pasangan perempuan tadi gitu lah ya. Memang ini mohon maaf ya, ini Pak Doni itu di bawah gitu ya, Caca tuh di atas gitu lah, sambil gini sambil gini gitu lah ya. Mohon maaf ya, ini cuma gerakan aja gitu lah ya. Mohon maaf artinya kurang sopan gitu lah ya, seperti itu gitu lah ya. Kalau kita kita peragakan gitu loh, bukan kita peragakan ya, kita ya contohkan gambaran gitu loh ya. Nah lalu ketika itu ya udahlah diusut dan penyelidikan ke polisi, akhirnya ada percekcokan itu, kok bisa gini pasangan ya, akhirnya protes dong antar keluarga itu dengan lain, kok bisa cowok anak aku kayak gini itu dari pihak perempuannya, dari laki juga pun kayak memberi klarifikasi gini. Dan memang usut demi usut ketika sudah diselidiki dan menemukan sebuah fakta bahwasanya laki-laki dan juga perempuan tadi gitu ya, para bos-bos kalian itu tidak izin kepada kedua orang tuanya tersebut kayak itu. Inilah makanya seberapapun kita pergi, seberapapun sejauh kita pergi, kemanapun kita pergi, sejauh manapun kita pergi, alangkah baiknya kita selalu empat kata maaf, 4 kata IZIN. Apa? Izin kepada kedua orang tua kayak itu. Dan pesan yang kita sampaikan dan pesan yang ingin kita sampaikan bahwasanya itu ini, aku tulis dulu ya. Ini memahami pasangan atau paham akan pasangan. Kenapa? Karena tadi di pos 2 di pos 3 pos 2 atau pos 3 aja iya, pasangan tadi sempat nangis dan bisa ngeluh gitu lah ya. Dan memang ada kondisi ya tertentu juga dari kesehatan, juga karena ada ya katanya ada bisikan tadi juga, harusnya kenapa nggak turun aja di sana. Dan juga kenapa pakai gunungnya, termasuk bukan untuk yang pemula gitu lah. Gila aja ya udah beberapa kali naik gunungnya capek ke gunung tersebut, memakan waktu beberapa jam. Ini yang baru pemula ya pasti capek lah, harusnya bisa memahami kondisi pasangan tadi gitu lah ya. Ya udah akhirnya di sana ya pasangan tadi dikuburkan, dan mohon maaf ya dikuburkan dalam kondisi si ya Allah alat kelamin laki-lakinya atau penis tadi itu, mohon maaf ya kita berbicara tentang kedokteran, itu dipotong. Dan ketika dikuburkan tuh masih ada penis laki-laki yang ada di perempuan tadi gitu ya. Karena memang ya susah untuk dicabut atau dilepas gitu loh ya. Itulah makanya sebagai renungan kita bersama untuk senantiasa ya, harusnya kenapa nggak sama temen sih atau ajak orang lain gitu lah ya. Ya itulah ya, semoga bisa memberi banyak hikmah, banyak manfaat pada kejadian sekali. Yang pada di subscribe, like, dan di komen. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Terima kasih para bos-bos kalian. Maaf kalau misalkan baru pertama kali juga nih ya, para aku sebagai karyawan kalian itu mau membuat video terkait dengan cerita horor atau koleksi cerita horor lagi gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye. See you next video para bos-bos kalian. Bye bye.